Hai, saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. Anda sedang mendengarkan podcast Beyond Business. BNI atau Business Network International adalah sebuah organisasi network internasional yang didirikan oleh Dr. Eisen Meissner pada tahun 1985. BNI memfasilitasi networking meeting di mana para business owner dari berbagai industri berkumpul dan saling bertukar referral bisnis serta membangun hubungan profesional yang bersifat jangka panjang. Dalam podcast ini, kita tidak hanya membedah bisnis dari member BNI sendiri, tapi juga kisah dan value di balik bisnis mereka. Mau tahu lebih banyak? This is Beyond Business Podcast. BNI nggak banyak dokter yang ngebisnis dan tiba-tiba kenal dokter ini karena nggak cuma sekedar produknya unik tapi ternyata pernah masuk Kick Andy guys. Langsung aja Dr. Edi Kristianto. Hai dok, apa kabar? Hai Pak Franky, kabar baik. Aduh, ini dokter yang sudah melanglang buana. Saya searching Edi Kristianto atau Dr. Edi Kristianto di YouTube. Itu YouTube-nya dokter tuh banyak sekali dok. Oh, iya. Kasih banyak edukasi, kasih banyak value ya. Tapi mungkin hari ini kita kupas sedikit lebih berbeda. Gak apa-apa ya dok ya. Oke, silakan. Karena this is podcast kan beyond business. Yes, Ya. Jadi yes. nggak cuma sekedar ngomongin bisnisnya tapi juga values kehidupan dari Dr. Edi. So dok, pertanyaan pertama saya yang selalu saya kebayang-bayang nih, tapi belum pernah saya tanyakan ke Dr. Edi. Dokter kok ngebisnis? Itu gimana sih maksudnya? Iya oke. Menurut saya sih semua profesi ya apapun ya. Itu nggak mungkin lepas dari bisnis. I see. Mau dia guru kayak gitu kan, dia membisniskan jasanya gitu kan. Dokter juga kalau pebisnis jual produk ya jelas gitu kan. Dokter pun nggak bisa terlepas dari sisi bisnis gitu kan. Tapi tujuan kita adalah tujuan yang bisnis yang dengan tujuan mulia tentunya. I gitu see, ya. yeah. Maksud saya kan dokter nggak cuma sekedar menjual jasa, tapi sekarang sampai ke riset dan lain sebagainya sampai muncul produk namanya Golden Trees Honey Wine. Ya. Betul ya? Ya betul. Nah sebelum ke Golden Trees Honey Wine-nya, kok bisa dok kepikiran apa ya? Nggak cuma sekedar praktek, tapi bikin produk itu gimana dok ceritanya? Oke. Jadi awalnya itu tahun 2006 ya. Tahun 2006 istri saya dokter ya, dokter gigi ya. Oke. Dokter gigi Oh ini Reni. duo dokter ya? Ya. Nah singkatnya beliau itu terkena penyakit autoimun. Nah jadi setelah dibantu teman-teman dokter spesialis imunologi gitu ya, ternyata dia didiagnosa dengan penyakit lupus begitu ya. Sorry, berarti 2006 autoimun kan belum terlalu populer. Ya, belum terlalu populer benar. Ternyata dan saat itu berarti cukup sulit menemukan dokter yang cukup proper untuk bisa mendiagnosa dengan baik Ya, betul. penyakitnya dong ya. Ya, betul. Oke, lalu. Tapi akhirnya terdiagnosa, terus kan diobati kan itu dengan terapi standar lah steroid gitu ya. Okay. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata nggak makin membaik gitu ya, tapi malah makin memburuk gitu. Oh ya? Nah, jadi tiap malam itu kesakitan gitu kan sampai nangis. Apanya sih sendinya? Badannya sakit semua. Terus sampai itu ya, saya gimana caranya nih obatnya sudah steroid dari 16 mg per hari sekarang menjadi 64 mg sehari gitu kan, udah maksimum itu buat dia gitu kan. Tapi nggak ada efek. Oh iya, ya efek sampingnya ada, malahan jadi badannya makin bengkak. Terus karena autoimunnya juga nggak membaik dengan signifikan, kelelahan. Padahal kan harus praktek juga gitu kan. Masih praktek bahkan. Masih. Badan sakit-sakit masih masih praktek dokter betul, gigi. Wow. Betul. Nah terus tapi tentunya jadwalnya nggak seperti sekarang gitu. Nah jadi saya kepikir gimana nih mengurangi penderitaannya gitu ya. Nah jadi tiap malam tuh saya balut kan pakai bandage yang tensogrip itu. Supaya kalau kesenggol kan sakit. Nah, supaya nggak sakit gitu kan. Nah, tapi itu kan bukan solusi. Nah, terus saya dulu kan lama di pedalaman Kalimantan Barat tuh. Nah, di situ saya belajar menggunakan herba karena obat-obat di pedalaman itu sulit didapat tuh. Jadi mereka menggunakan herbal. Nah, saya pikir ini kayaknya solusinya harus dibantu nih dengan herbal gitu kan. Nah terus saya riset 4 tahun tuh risetnya.
Itu 4 tahun, 4 tahun, sampai tahun 2010 ya. Itu ternyata di dalam madu hutan nih, itu memiliki enzim-enzim yang sangat diperlukan untuk proses perbaikan dari penyakit autoimunnya itu. Di samping itu juga kandungan antioksidannya itu pada madu itu unik sekali gitu kan. Nah, terus melalui riset yang panjang, akhirnya madu itu ternyata baru bisa memberikan manfaat pada waktu sudah dilakukan fermentasi begitu ya. Nah, kemudian itulah terjadilah satu produk yang nggak saya jual hanya untuk istri saya waktu itu, fermentasi madu hutan gitu kan. Nah, terus setelah 4 tahun sakit ya, itu dalam waktu 2 bulan itu membaik tuh. Bahkan Tapi sambil konsumsi obat? sambil. Okay. Bulan keempat baru lepas obat. Oh, wow. Sakitnya 4 tahun tapi. Selesai 2 bulan, Dok? Ya 2 bulan sudah membaik, obatnya dikurang-kurangin, bulan keempat udah lepas obat. Wow. Ya puji Tuhan sampai sekarang udah nggak kambuh lagi gitu kan. Karena si fermentasi madu hutan ini? Iya, nah terus kan istri saya cerita-cerita tuh ke teman-temannya. Karena rupanya ada beberapa juga yang kena penyakit yang sama, penyakit autoimun gitu kan. Nah terus berbondong-bondong lah orang nyari tuh. Nah saya kan buat di rumah kan. Itu pun untuk istri saya doang gitu kan. Nah, terus sampai kamar saya itu ya, dia minta bikinin dong tolong teman saya. Akhirnya saya bikin kamar tidur saya sampai penuh tuh. Karena harus di udara dingin 18 derajat Celcius. Oh ya, harus ampun, AC lucu kan. banget. Harus jalan terus gitu kan. Jadi benar-benar manual banget ya pakai AC ya? Iya. Gitu. Nah, terus setelah tahun berapa ya? 2019 saya kenal sama Ibu Eva Rianti Hutapea. Beliau CEO-nya Indofood waktu itu. Oke. Terus kenapa nggak dibikin pabrik aja gitu kan? Karena semua orang yang beli nggak semuanya dapat. Karena kita nggak bisa bikin banyak-banyak kan. Terus beliau akhirnya berikan investasi ke situ. Nah, berdirilah produksinya di Bali begitu. Oh, sekarang sudah punya production house sendiri, maksudnya rumah produksi sendiri untuk madu hutan fermentasi ini di Bali. Iya, Gianyar. Kalau dulu kan sebulan tuh saya paling bisa bikin paling banyak tuh 200 botol lah paling banyak. Sekarang sekali bikin itu 20.000 gitu. Wow. Jadi orang nggak usah nunggu kan, selalu tersedia stoknya. Wow, gitu. Jadi hasil riset itu menghasilkan sebuah bisnis baru gitu ya. Ya, betul. Dan nggak cuma sekedar bisnis tapi juga membantu begitu banyak orang karena udah dipraktekin langsung ya, prototypingnya langsung sama istri betul, ya. Betul. Dan benar-benar nggak ada efek samping sampai hari ini. Sama sekali nggak ada efek samping. Ya. Cuman orang kalau yang sakit mah nggak boleh karena sedikit ada alkoholnya. Nanti obatin mahnya dulu baru diberikan. Gitu. Tapi efek samping yang lain nggak ada. Oke. So karena sudah terlanjur ke produknya The Golden Trees Honey Wine. Ya. Dari nama dulu deh. Apa sih maksudnya, Dok? Ya, itu nama yang memberikan tuh Ibu Eva sebetulnya. Oh gitu. Ya. Interesting. Jadi honey wine itu fermentasi madu hutan. Oke. Ya. The Golden Trees itu kalau di tradisi Cina itu pohon emas ya. Itu pohon yang memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kayak gitu. Supaya yang minum itu juga hidupnya menjadi lebih baik kayak gitu. Lebih sejahtera, lebih bahagia. Itu filosofi di belakangnya. Oke. Terus bisa dipanggil ke Kick Andy dan lain sebagainya itu gimana ceritanya, Dok? Ya itu saya juga nggak tahu tuh kan tiba-tiba saya dihubungin. Saya tiba-tiba dihubungin melalui seorang teman kan. Bisa nggak ini datang ke studio, kami pengen tahu lebih banyak mengenai penemuan ini gitu kan. Karena juga selain memberikan dampak ke orang-orang yang sakit autoimun, juga ternyata memberikan dampak yang luas ke masyarakat gitu, para petani. Dan itu Dr. Edi nggak pernah berusaha untuk marketingin itu, Dok? Enggak. Pada saat itu sampai tiba-tiba di kontak udah word of mouth aja begitu ya? Iya. Karena kalau di The Golden Trees Honey Wine ini saya kan penelitinya tuh. Nah, itu ada perusahaannya, ada orang lain lagi yang memarketingkan gitu. Oke. Dok, agak sedikit menjurus ke penyakitnya ya, Dok ya. Karena saya penasaran banget. Autoimun ketika saya pelajari, Dok, itu kan menjadi penyakit dengan 1001 wajah. 1000 wajah. 1000 wajah. Ya, ya. Kalau 1001 itu cerita Aladin. 1001 malam. Berarti kurang 1 ya. Kalau malam 1001, kalau autoimun 1000 wajah ya. 1000 wajah kurang 1 ya. Itu berarti ada begitu banyak penyakit yang bisa diklasifikasikan sebagai autoimun. Ya, sekarang ini kita sudah bisa bilang itu ya. Betul. So
gimana caranya tahu dok karena begitu banyak wajahnya Ya. sakit saya apakah ini autoimun atau enggak itu taunya dari mana sih dok? Ya, kalau gejala yang umum ya, itu hampir semua penyakit autoimun tuh gejala umumnya tuh kelelahan. Jadi tadinya sih kerja biasa-biasa aja kok sekarang gampang lelah kayak gitu Tapi ya. kan ada faktor U juga dok. Nah, iya itu kalau autoimun tadinya mendadak gitu. Oke. Kalau autoimun kan berangsur-angsur tuh sesuai umur ya. Yeah. Nah, ini. Terus biasanya kalau istirahat kan orang kelelahan kan ya seger lagi kan. Nah kalau di autoimun ini udah istirahat tetap aja kelelahan dia I kayak see. gitu. Nah kemudian gejala yang lain seperti rambutnya rontok, kemudian badannya sakit-sakit kayak gitu. Itu Tapi- simptom paling umum. paling umum. Tapi nanti memastikannya tentunya dengan cek darah sih, pemeriksaan laboratorium. I see. Seperti itu. Nah itu jenis penyakit autoimun tuh banyak, ada lupus, rematik, autis termasuk itu autoimun juga. Diabetes terakhir saya dengar. Diabetes tipe 1 itu termasuk autoimun. Jadi totalnya sih sebetulnya bukan 1000 sih. Ya, Totalnya namanya doang kan. Totalnya 157 jenis. Tapi itu juga banyak sih dok. Iya termasuk banyak. 157 Iya, jenis. iya, I iya, see. betul. Ya. Dan cukup banyak diderita sama orang tua atau semua umur dok? Enggak, justru di usia produktif. Oke. Antara 20 sampai 50 tahun kan. Nah, itu kan usia di mana mereka itu lagi merintis karir gitu kan. Ya. Lagi mengembangkan bisnis atau lagi bekerja karirnya nanjak gitu. Nah, terus pada waktu kena autoimun karena kelelahan itu dokternya akan menyarankan kamu harus istirahatnya cukup gitu kan. Cari kerjaan lain deh gitu kan. Nah, zaman sekarang nyari kerjaan lain Ya. susah yang enggak terlalu capek gitu kan. Ya. Seperti itu. Akhirnya ya banyak yang kemudian mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya kayak gitu karena karirnya menurun itu. Jadi banyak sih faktor yang ada di balik penyakit itu. Oke, jadi justru paling banyak di usia produktif. Ya. Orang tua juga nggak kalah banyaknya dong dok ya? Orang harusnya. tua ada tapi nggak sebanyak usia muda. Usia ini. produktif. Terus ini lagi nih Pak Franky, 80% itu dialami wanita. Why? Ya, beberapa ahli bilang ini karena pengaruh hormonal estrogen gitu. Oh, di usia produktif juga. Ya, istri saya kena karena dia wanita juga. Iya. Iya. Sorry dok, sampai ada saya lupa namanya tapi perubahan pigmen kulit itu juga part of autoimun. Ya, vitiligo namanya. Vitiligo. Ya, itu autoimun juga. Autoimun yang nyerang kulit. Tapi dalam konteksnya lupusnya dokter Reni, nama istri dari dokter Reni kan dokter Reni ya. Ya. Dokter dalam konteks penyakit lupus dari dokter Reni dalam tanda kutip sembuh atau gimana dok? Jadi ada di dunia medis memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang paling banyak bilang autoimun itu tidak bisa sembuh. Oke. Gitu kan. Bisanya remisi. Jadi kalau suatu saat misalnya ekstra kecapean gitu ya, atau makanan banyak gluten gitu ya, itu nanti bisa muncul lagi. Nah, tapi ada juga para ahli lain yang bilang autoimun itu bisa sembuh kok, begitu seperti itu. Jadi memang masih banyak pro dan kontra. Oke, nah Tapi yang saya alamin sih sampai sekarang istri saya nggak pernah kambuh lagi gitu. badannya udah nggak banyak sakit-sakit lagi ya. Nggak sakit-sakit lagi. Nah, dalam konteks saya tadi karena saya punya mertua, beberapa teman juga ada yang kena sampai vitiligo. Apakah sesuatu autoimun yang outputnya sampai terlihat langsung dengan mata kita di vitiligo itu, apakah kemudian bisa berkurang karena mengkonsumsi produk dari dokter Edi atau output yang mungkin soon to be-nya seperti apa sih dok? Ya, jadi pada waktu sudah konsumsi peradangannya akan reda tuh. Oke. Nah, nanti kalau bukan hanya yang terlihat di kulit ya, kalau dari cek darahnya juga nanti bisa terlihat seperti itu. Jadi akan reda, akan berangsur membaik. Tapi kalau vitiligonya itu sudah merusak sama sekali struktur pigmennya, sudah nggak ada pigmennya sama sekali, dia reda sih reda, cuman putihnya nggak bisa hilang. Oke, karena sudah merusak si pigmennya. Ya. I see. Oke. Menarik banget dok. Nih produknya ya dok ya. Ya, ini produknya. Ini produknya. Saya Oke, ini kayaknya oke. boleh kita cheers dulu kali ini dok. Oke, Jadi boleh. bentuknya karena saya sih pernah coba ya dok. Tapi yang jadi pertanyaan saya pikir awalnya karena ngomongnya adalah honey wine. Saya pikir tuh bentuknya agak-agak honey, agak lengket gitu loh dok. Maksudnya masih agak kental. Tapi Kayak ini madu. udah benar-benar cair Ya, ya. benar-benar cair kayak wine. Oke, so
prosesnya gimana sih dok? Honey dan wine-nya bisa jadi bentuknya cair begini tuh gimana sih? Jadi ini sebetulnya bukan madu yang ditambahin wine sih, bukan. Orang suka kira begitu ya. Saya juga pikirnya begitu dok awalnya dok. Jadi berdasarnya sih enzim-enzim dan antioksidan polifenol pada madu itu ya, dia itu hanya bisa memberikan manfaat pada si lebah, Oke. bukan pada manusia. Oke. Nah, jadi kalau kita pengen mendapatkan manfaat enzimnya dan antioksidannya, itu dia harus dilepaskan struktur ikatannya istilahnya gitu ya. Nah, karena dia terikat tuh dengan lipoprotein namanya. Nah, itu di pencernaan si lebah itu bisa putus ikatannya itu. Di pencernaan manusia nggak bisa. Oke. Nah, terus setelah itu difermentasi dengan suhu yang rendah di bawah 18 derajat Celcius, ternyata ikatannya itu bisa putus. Gitu ya, dan enzimnya, antioksidannya keluar semua tuh. Nah, itu sebabnya kenapa sih repot-repot madunya difermentasi segala gitu kan. Itu alasannya karena itu. Seperti itu. Sehingga manfaatnya kemudian bisa diterima sama manusia. Nah, sekarang gimana cara fermentasi madu secara alami gitu kan? Nah, itu ada satu yeast yang ada pada kulit anggur. Nah, yeast itu hidup di situ tuh. Ragi itu. Nah, jadi waktu kita campurkan anggur ya ke dalam madu itu ya, kita tambahkan lemon juga, itu terjadilah fermentasi secara alami. Nah, itu ini semua ada di buku nggak sih dok? Maksudnya dokter bisa dapat wisdom itu dari mana dok? Ya baca-baca ya karena risetnya, makanya karena nggak banyak dibahas di jurnal, jadi risetnya cukup panjang juga gitu. Wow. Yang gagalnya juga banyak, nggak langsung ketemu gitu doang. Jadi ini percobaan keberapa dok? Wah, ini nggak tahu ya, mungkin sekitar ke 20 ke atas lah. Wow. Itu sekali riset itu satu produk itu sekitar 4 bulanan gitu. Ya, jadi makanya lama. Saya percaya karena ini adalah artinya adalah hasil dari cintanya dokter Edi ya. Ya. Karena ini kan bukan niat awalnya kan bukan untuk dijual kan? Enggak, rencananya enggak dijual sama sekali. Ini hanya saya pengen menemukan sesuatu herbal yang bisa memberikan arti buat istri saya. Wow. Cheers dok, saya juga mau minum lagi. Cheers, thank you ya. Untuk bukti cintanya dokter Edi. Ini lumayan cair teman-teman ya. Jadi dan rasanya agak-agak wine, memang agak ada sedikit alkoholnya. Ada persentase berapa dok? Maksimum 14%. Maksimum 14%. Jadi di bawah red wine. Kalau red wine kan 19, ini sedikit di bawah. Oke. Cheers dok. Cheers. Enak banget. Enak ya. Enak banget. Kalau di dunia wine itu rasanya mirip dengan ice wine. Ice wine. Ya. Nah, I'm a living testimony dok. Ya. Karena saya juga pengkonsumsi dari The Golden Trees honey wine. Dan pertama kali ada di rumah saya, mama saya yang nginep nih, mama kandung saya yang nginep, dia bilang badan mama lagi nggak enak nih. Saya langsung inget, kan di kulkas ada nih. Mah boleh deh minum nih, mumpung lagi nginep beberapa hari, setiap hari minum aja sebelum tidur. Saya bilang, minum tuh 1 seloki begini. Bangun-bangun dia kaget, dia ngomong, itu kemarin apa sih wine apa sih itu? Ya itu adalah dari teman aku. Saya bilang gitu kan nggak ngerti ya dokter Edi ya. Saya bilang adalah dari teman saya bikin bisnis namanya Golden Trees Honey Wine. Terus dia bilang kenapa emangnya? Mama tidurnya jarang loh seenak ini. Iya betul. Terus saya ingat dokter Edi pernah bilang untuk orang tua ketika minum ini justru membantu mereka untuk bisa tidur lebih tenang, lebih nyenyak ya. Dan selama 3 hari mama saya nginep minum ini, besoknya saya beliin buat ke rumah. Dan saya juga beliin buat mertua saya. Ya, mertua saya sampai bilang nih saya sayang nih mama minum ini nih karena manfaatnya berasa banget. Bahkan dia bilang kalau mama lagi susah tidur, mama pasti carinya wine ini. Gitu. Dia cuma taunya wine ya. Ya anyway. Tapi kenapa bisa efeknya segitunya dok? Bahkan maksudnya ke dokter juga pernah bilang kan, ke orang tua dampak paling besarnya adalah tidurnya lebih nyaman. Ya, betul. Apa yang membedakan ini sama wine pada umumnya aja dok? Ya, jadi kalau wine pada umumnya kandungan polifenolnya tidak setinggi ini. I see. Bahkan ini lebih tinggi daripada red wine kandungan polifenolnya. Nah, seseorang itu kalau cukup antioksidan polifenol sebelum tidur, itu tidurnya akan lebih nyenyak dia. Wow. Terus dia juga meredakan peradangan karena aktivitas sehari-hari ya, bangunnya lebih seger, lebih fresh gitu ya. Selain itu polifenol di dalam fermentasi madu hutan atau honey wine ini,
dia juga mencegah atau membantu mengatasi terjadinya penyumbatan pembuluh darah di otak, penyebab demensia vaskuler. Oke, Seperti makanya itu. cukup cocok juga untuk lansia ya, betul. sebenarnya ya. Ya, sini saya lansia sekarang. Nggak kelihatan dok. Kelihatan. Iya. Oke, dok, menariknya begini. In the world of business, dalam dunia bisnis, kita tahu ada yang namanya kehidupan, ada yang namanya penghidupan. Ya. Kehidupan dari Dr. Edi, you have a noble heart. Saya udah dengerin cukup banyak dari podcastnya dokter, bagaimana dokter cerita waktu itu kita one to one, bagaimana dokter memberdayakan begitu banyak orang di pedalaman untuk bisa mereka punya pendapatan sendiri. You have a noble heart. Tapi satu sisi kehidupan harus dibarengi dengan kita juga punya yang namanya penghidupan, dok. Nggak mungkin kita punya noble heart tapi hidup kita merana susah. Betul. Nggak mungkin, dok. Maksud saya, so how you balance the kehidupan, you have the noble heart ini dan punya noble vision, noble mission dengan penghidupan. How you balance ini, dok? Ya, itu benar sekali sih. Saya ini contoh aja ya. Saya kan sering traveling ya, naik pesawat gitu ya. Itu setiap kali mau terbang nih, kita duduk gitu kan. Itu selalu dibilang kenakan sabuk pengaman dan sebagainya. Nanti kalau tekanan udara menurun gitu kan akan muncul maskernya gitu kan. Terus yang waktu itu saya nggak ngerti ya, pramugarinya tuh bilang kalau kenakan masker itu pada wajah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Setelah itu kenakan pada anak Anda gitu kan, sama anak gitu kan. Betul. Saya pikir egois amat, kenapa nggak selamatin anaknya dulu gitu kan. Ya, tapi benar juga kalau kita nggak selamat, gimana kita menyelamatin anak itu gitu kan. Kayak gitu ya. Nah jadi demikian di kehidupan kita gitu kan. Nah kalau kita nggak punya penghidupan yang membiayai kita gitu kan, gimana kita bisa bantu orang lain gitu kan? Gimana orang buta nuntun orang buta gitu kan misalnya ya. Itu ya. Jadi saya banyak melakukan aktivitas membantu banyak orang sih, aktivitas sosial di masyarakat sudah 32 tahun tuh. Wow. Itu ya. Tapi, hampir seumur saya itu, dok. Oh ya. Berarti setengahnya ya. Setengahnya lansia. nah terus kalau jadi meskipun kami melakukan banyak kegiatan sosial seperti itu ya, tapi kami juga harus pastikan bahwa keluarga kami cukup gitu kan. Anak-anak bisa sekolah, kita bisa makan, bisa punya rumah seperti itu. Nah jadi kami jaga itu selalu balance gitu. Tapi juga bukan sebaliknya. Oke, kita bisnis sebanyak-banyaknya menghasilkan untung ya. Terus nanti orang lain udah peduli amat, misalnya orang lain, keluarga kita aja kita yang urusin, enggak juga gitu. Karena saya percaya kita diciptakan di dunia ini untuk mengasihi orang lain. Itu tugas yang Tuhan kasih ke kita kan. Nah, jadi ada satu quote yang bilang the business that make nothing but profit is a pure business gitu ya. Jadi bisnis yang hanya ngurusin profit aja itu bisnis yang sangat miskin gitu. Gampang bikin bisnis kayak gitu kan. Tapi kita harus punya bisnis yang punya value. Nah, kita perlu punya untung, harus profit, harus punya benefit dari bisnis yang kita lakukan, tapi bukan hanya untuk kita. Gimana untuk kehidupan orang lain. Nah, itu yang kami lakukan. Dan saya mengerti banget, dok. Maksudnya saya ketemu begitu banyak business owner ngomong hal yang sama, tapi in real life-nya nggak melakukan apa yang dikatakan sebenarnya, dok. Pada akhirnya fokusnya adalah bisnis, profit. Pas saya lihat gaya hidupnya, wah profitnya makin tinggi, gaya hidupnya makin luar biasa. Kok malah nggak kelihatan dia bantu orangnya gitu. Saya nggak perlu dia kelihatan. Maksudnya itu silahkan tangan kanan memberi, tangan kiri memberi, tangan kanan nggak perlu tahu gitu loh. Saya tahu prinsip itu. Tapi maksudnya kan kelihatan ya dari gaya hidup, dari bagaimana dia menampilkan diri dan lain sebagainya. Profitnya makin gede, kok kayaknya dari nggak punya mobil, dari yang punya cuma mobil 1 tiba-tiba mobil 4. Maksudnya kayak gimana sih, dok? Maksudnya semua orang mungkin cukup banyak yang punya pola pikir seperti dokter, tapi menghidupi itu is a different thing menurut saya. Betul, how you live it? Ya, jadi mungkin terbentuk juga waktu saya dulu di pedalaman gitu ya. Dulu saya ke pedalaman sebagai seorang dokter gitu kan. Nah, ngobatin orang-orang sakit ya. Tapi saya lihat orang-orang yang sakit sih sembuh kebanyakan gitu ya. Terus tapi mereka tetap miskin. Nyekolahin anak aja mereka nggak bisa gitu ya. Jadi papanya miskin, bergenerasi-generasi miskin semua tuh di situ gitu ya. Seperti itu ya. Jadi saya pikir
harus ada orang nih yang mau memikirkan masa depan mereka gitu kan, seperti itu. Nah, jadi saya sama istri saya, Dokter Reni, kami mulai pikirkan gimana mereka ya, kita mulai membangun kehidupan mereka gitu kan. Nah, sebetulnya ini salah satu produk yang kami lakukan di kegiatan itu, gitu kan. Jadi di Kalimantan Barat itu kan banyak suku Dayak pedalaman tuh, itu dan mereka punya madu yang bagus sekali, tapi mereka memanfaatkan madunya itu, cara mengekstrak madunya pun mereka nggak bener gitu ya. Nah, jadi harus dibina mereka ya. Nah, akhirnya per tahun kita bisa ambil dari mereka 10 ton madu hutannya. Wow. Ya. Nah, itu kan kehidupan mereka berubah. Mereka bisa jadi sarjana, anak-anaknya, bapaknya nggak sarjana sih, tapi anak-anaknya sarjana. Generasi berikutnya kan lebih generasi baik. Berikutnya seperti itu ya. Petani-petani anggur di Bali gitu ya, itu mereka jual madunya itu sekilo dari Rp500 sekilo tuh. Nah, sekarang kami beli berapa mereka? 22.500 sekilonya. Ya, mereka jadi makmur kan, seperti itu ya. Jadi pada waktu kami membuat produk ini, bukan hanya untuk penderita autoimun aja yang kehidupannya menjadi lebih baik, tapi di belakang itu ada suku Dayak pedalaman yang hidupnya lebih baik. Wow, Dok. Ada orang-orang di Karangasem yang tadinya desa miskin menjadi desa yang makmur, anak-anaknya banyak yang jadi sarjana. Nah, itulah kenapa saya semangat banget nih mengerjakan bisnis ini. Saya jadi semangat juga, Dok. Tapi memang keuntungan ini siapapun yang menjual ya, Dok. Maksudnya kan ini kan didistribusikan begitu luas ya di Indonesia. Siapapun yang menjual berarti ada persentase keuntungan memang untuk dikembalikan lagi ke sana. Ya, betul. Komisi betul. ya, Dok. Ya, gitu. I see. Wow. Dan saya dengar ada dokter bikin KTB UKM. KTB UKM. KTB UKM. Boleh cerita nggak, Dok? Itu apa? Ya, jadi KTB UKM itu singkatan dari Kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah. Nah, seperti Pak Franky ketahui kan, Indonesia itu sebetulnya punya kekayaan alam tuh yang besar sekali gitu. Kan. Kalau dibanding Jepang, saya dulu pernah belajar di Jepang juga. Dibanding kekayaan di Jepang itu jauh banget lah gitu. Kekayaan kita jauh lebih tinggi. Nah, terus kenapa kita banyak yang desa-desa miskin gitu kan? Padahal jadi kayak ayam ayam kurus gitu di lumbung padi gitu kan? Iya, betul gitu lagi. kan? Betul. Gitu. Nah, jadi karena mereka pertama sih masalah pertama mereka nggak bisa ngolah. Tapi yang kedua itu juga ada masalah mindsetnya gitu. Mereka memang nggak dibekali mindset untuk menjadi seorang pengusaha gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi kami berdasarkan pengalaman di Kalimantan itu kami buat kurikulum gitu. Kurikulumnya 2 tahun. Kita ketemu 2 jam per minggu ya. Kalau dulu onsite semua, sekarang bisa online dan onsite ya. Nah, terus kami dampingi 2 tahun sampai mereka berhasil membangun satu produk yang bisa diandalkan dan bisa go internasional. Wow. Gitu. Produknya apa aja tuh, Dok? Oh, ada 300 jenis lebih tuh produknya. Itu semua dari Dokter Edi yang berusaha untuk riset itu. 300 SKU itu, Dok. Wow. Memang belum semuanya dipatenkan ya, dipatenkan gitu ya. Sebagian sudah dipatenkan sebetulnya di New Zealand malahan gitu ya. Nah, karena KTB UKM itu sekarang bukan hanya di Indonesia, sekarang di 14 negara. Termasuk New Zealand. Jadi beberapa produk saya dipatenkan di sana. Wow. Contoh gitu. Produk yang sudah dipatenkan apa aja? Salah satunya itu pineapple wine. Itu ini ada. Ini beda. Ada lagi pineapple wine. Beda lagi. Nah, terus jadi dia tersebar ke banyak negara seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang juga kenapa saya ikut BNI gitu. Nah, saya ikut BNI salah satunya karena The Golden Trees Honey Wine. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Karena di belakang saya banyak pengusaha-pengusaha UKM yang menunggu bisa masuk BNI juga kan. Seperti itu. Kan waktu saya bina kan mereka bilang, gimana ya supaya masarnya lebih banyak gitu kan. Supaya bisa berhasil lebih cepat pemasarannya gitu kan. Nah, terus dulu kan saya dulu presiden di ini. Smart Chapter yang dulu BNI yang dulu. Kemudian saya sponsorin 6 orang kan. Waktu jadi gold member itu. Nah, itu semuanya dari KTB UKM. Gitu.
Tapi kan KTB bukan hanya 6 orang gitu, Ya. kan masih banyak gitu yang menunggu untuk masuk. Jadi pada waktu bisnis mereka mulai berkembang, kita harus bantu kan supaya mereka bisnisnya bisa Oke. goes internasional kan. Interesting, Dok. Jadi dokter bikin KTB UKM, pada akhirnya setiap orang atau member di situ diajarkan untuk punya bisnis mereka sendiri. Jadi Ya. ketika mereka dalam tanda kutip lulus, itu udah bisnis mereka ya. Betul. Nggak ada hubungan lagi sama dokter. Nggak, Berarti. saya nggak ambil sepeser pun dari mereka. Wow. Jadi benar-benar hanya mengedukasi, ketika udah jadi mereka menjadi sole entrepreneur sendiri ya. Ya, Entrepreneur yang berdiri sendiri. Ya. Walaupun mungkin masih bisa tektokan sama Dr. Edi, tapi Ya. mereka bisa lakukan marketingnya sendiri, Ya, betul, strateginya sendiri, itu Ya. udah terlepas dari KTB UKM-nya Dr. Edi sendiri ya. Betul. Jadi dengan adanya BNI itu sangat meringankan kerjaan saya tuh. Ya. Kalau kan gimana nih mikirin marketingnya dan Ya. sebagainya kan. Tadi pada waktu usaha mereka mulai besar gitu kan, ayo masuk BNI, masuk mereka gitu kan. Ya, Nah saya nggak mikirin lagi kan, mereka tim dari BNI yang ikut membantu support Betul, dengan Keeper betul. Skin itu. Betul, karena di BNI nggak semua bisnis bisa masuk BNI. Ya, betul. Karena kita harus pastikan legalitas, kemudian juga bagaimana dia di pasar dan lain sebagainya. Ya. Apakah dia bisnis baru atau enggak? Kita kan tidak menerima bisnis baru ya. Iya. Jadi kalau di BNI nggak cuma sekedar legit, Iya. tapi juga orang-orang di belakangnya kita gampang untuk kasih network atau kasih referral ke bisnis-bisnis. Iya, betul. Iya. Termasuk produk KTB UKM ini sudah ekspor ke BNI Hong Kong. Oh wow. Iya. Yang diekspor sederhana sih sambal kecombrang kering gitu ya. Ih menarik loh. Buatan satu desa ya di Magelang ya. Bukan di kotanya ya, di desa dia nanam cabe kan. Cabe itu kan kadang-kala harganya sekilo cuma 5.000 kalau pas turun kan. Nah, terus mereka nanam kecombrang. Nah, saya riset kemudian akhirnya menjadi sambal gitu kan. Tapi kalau sambal basah kan cepat expired tuh. Ini sambal yang kering, powder gitu kan. Nah, terus kita bantuan sama BNI Hong Kong, rutin dipesan. Sekarang udah 4.000 botol dikirim ke sana, ke Hong Kong. Ternyata minatnya banyak gitu ya. Orang Hong Kong suka juga tuh sambal kecombrang. Interesting ya. Iya. Justru dari BNI muncul opportunity bisnis Iya. sampai ke luar negeri bahkan. Iya, betul. Thank you. Iya. Oke. Wow, interesting banget, Dok. Ya nggak cuma sekedar produknya interesting, Iya. your life value interesting, outputnya interesting. Iya. Mungkin pertanyaan yang saya masih penasaran, Dok, apa yang melatar belakangi kisah apa, kisah hidup dari Dr. Edi apa yang melatar belakangi sehingga Dr. Edi segitu passionate-nya di kehidupan sosial, Dok. Itu kan, Iya. sorry itu saya, Dok, ya maksudnya you got less lah. Ya. Daripada mikirin itu, ya dokter bikin klinik, mikirin bagaimana dokter memperkaya diri lebih gampang, Dok, kayaknya, Dok. Iya, betul. Tapi apa yang melatar belakang itu Iya. semua, Dok? Jadi saya sama istri saya gitu ya. Kami waktu di Kalimantan itu ya, kami melihat bahwa kalau kita hidup hanya untuk jadi dokter tok gitu kan, hanya cari uang aja sih, ya itu lebih mudah gitu kan. Tapi saya lihat kehidupan masyarakat itu, kami ingat yang Tuhan ajarkan gitu kan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan saya percaya suatu saat saya akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan kan. Nah, jadi waktu itu memang awalnya saya bingung gimana caranya gitu kan. Kalau saya cuma saya mendoakan penting ya. Saya mendoakan itu bagus ya. Tapi perbuatan nyata apa gitu kan? Action apa gitu kan? Nah, apakah hanya mengobati orang sakit aja itu juga bagus gitu kan? Tapi kalau kita bisa melakukan lebih dari itu, why not gitu kan? Wow. Kita akan lakukan itu. Wow. One last question, Dok. Ya. I know buat produk bikin KTB UKM, your clinic nggak pernah mulus. Ya. Saya yakin Ya. semua model bisnis nggak ada 100% mulus. What's your failure story, Dok? Ya, ada juga gini. Saya ambil contoh yang The Golden Trees Honey Wine ini ya. Nah, jadi produk ini sudah memberikan bukan hanya rasanya lebih enak untuk orang-orang yang autoimun atau orang-orang tua ya, bukan hanya perasaannya lebih nyaman dan sebagainya, namun terbukti juga dari laboratorium. Kalau dicek akan terlihat perbaikannya dengan nyata gitu kan. Jadi saya sama Reni kepikir ini produk ini nih suatu saat akan diakui dunia nih. Amin. Menjadi satu herbal atau satu nggak tahu lah, obat atau herbal lah, tapi yang akan memberikan kehidupan lebih baik atau perbaikan untuk autoimun suatu saat nanti. Wow. Gitu kan. Nah, jadi saya pengen banget nih ngadakan satu riset karena memang secara pasien-pasien yang kita layani
nyata banget gitu perbaikannya kan, tapi kan harus ada penelitian medis. Ya. Nah itu kami masih jatuh bangun di situ. Itu Oke. karena pertama untuk riset itu dananya tuh gede banget tuh, dananya gitu, nggak sedikit gitu ya. Sedangkan dokter banyak dananya kepake buat sosial juga dok. Gitu. Terus yang kedua ini kan ada alkoholnya gitu kan. Nah jadi itu satu kendala. Terus beberapa teman saya dari New Zealand, gimana dia bilang kan kalau ini kami registerkan sebagai penemuannya New Zealand gitu kan. Nah saya pikir-pikir, tapi saya pikirnya penemuan orang Indonesia gitu kan. Nah itu yang masih saya dan teman-teman masih pergumulkan gitu. Gitu. Ternyata hidup nggak lurus-lurus aja dok ya. Ya, Walaupun betul. ini tampaknya sudah menjadi produk jadi yang sangat berhasil, tapi produk ini sendiri pun masih banyak pergumulan Ya. dari sisi riset Ya. secara Medis. jangka panjang, Ya, betul. kemudian juga secara apa tadi hak paten, bukan? Hak paten sudah. Oh hak paten sudah, Ya, tapi ini yang kan sudah BPOM juga. yang mau diambil sama New Zealand itu apanya? Penelitiannya. Oh penelitiannya. Penelitian tapi penelitian itu akan mengambil patennya juga di sana. Oke, berarti yang masih lagi diperjuangkan adalah bagaimana ini hak paten dan juga hasil penelitiannya itu tetap ada di Indonesia, gitu ya. Ya karena kan you're Indonesian lah. Iya, Dok. iya. Oke, dok, menarik banget. Apa mungkin your last words dok? Apa pesan dari dokter terkait dengan para business owner yang sekarang kita tahu banyak business owner dan sebenarnya nggak salah juga memikirkan tentang money and profit. Ya. Tapi saya rasa nggak ada salahnya saya mau nanya dari dokter yang memang sudah punya pengalaman dan punya hati untuk bisa membantu terlepas dari hanya sekedar profit. What's your advice for us? Ya, oke. Advice pertama, uang tuh nggak pernah cukup ya. Jadi sekeras apapun kita kerja ya, kita akan tetap merasa kekurangan uang. Ya. Gitu ya. Nah, terus yang kedua nih, ada satu masa bahwa kita tidak membutuhkan uang lagi. Yaitu pada waktu kita meninggal dunia kan. Ya. Nah, tapi pada waktu itulah kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memberi dampak untuk orang lain. Itu dari saya. That's so deep teman-teman, dan saya rasa ini nggak cuma sekedar buat business owner tapi buat kita para profesional atau siapapun kita sebagai human being ya dok ya. Pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya sekedar kerjaan kita karena kerjaan nggak ada habisnya dok ya. Tapi kita pun misalnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak kita juga diminta pertanggungjawabannya. So apa yang sudah kita lakukan di dunia itu sangat mempengaruhi kemudian apa yang kita bisa pertanggungjawabkan nanti ketika di akhirat. Betul sekali. Dok, ini mau ngomongin bisnis tapi kok kayaknya ngomonginnya dalam banget ke hati gitu dok. itu bukan karena lansia umurnya udah makin dekat ya, bukan, untuk semuanya, semua usia ya. Saya selalu percaya begini dok, dunia akan sangat mudah ajal atau berputar karena kita selalu mendengarkan wisdom from the old and the creativity from the young. Jadi menurut saya because of age ya, usia, we need your wisdom. Thank you. Tapi dari teman-teman di sini ya di belakang layar ini masih muda-muda banget dok ya. We need their creativity. Ya benar. Karena mungkin kreativitas mereka dokter nggak punya segitunya gitu. Biasanya Zoom doang saya. Biasanya Zoom doang. Zoom aja kadang-kadang bingung dok ini yang di mana ini breakout room ya. Iya betul. So the wisdom from the old and the creativity from the young. Dan menurut saya your wisdom berbicara banyak dok. Thank you very much. And this is the Golden Trees Honey Wine. I hope ini bisa membantu teman-teman baik itu penderita autoimun atau mau prevent autoimun atau untuk orang tua kalian. I hope ini bisa membantu and trust me it works. Oke, dok terima kasih banyak atas hari ini. Thank you very much. It's a really honor untuk bisa ngobrol sama dokter Edi. See you in the next podcast.